Masih ingat ribut-ribut mahasiswa yang dicabut KJMU-nya? Iya. ini pembahasan yang menarik ini. Message yang saya mau kirim adalah bagaimana kita bersyukur. Itu. Supaya orang tahu diri dan tahu berterima kasih dan mengerti cara bersyukur. Iya. Khusus video saya tujukan ke adik-adik mahasiswa yang demen demo. Iya. Padahal ya harusnya dia tahu diri dan dia koreksi dan harusnya dia selalu bersyukur. Kenapa? Kuliah dibiayai sama pemerintah loh. Kuliahnya saja dibiayain sama pemerintah. Lo kok belagu-belagu demo menghujat pemerintah? Masuk akal nggak sih? Ya, ini fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan heboh dibicarakan oleh masyarakat kita, terutama para netizen. Hampir rata-rata semua menyayangkan, loh, kamu kuliah masih dibiayai negara loh. Kerjaannya cuma demo melulu. Udah gitu kalau demonya yang bagus, yang tertib. Demonya menghujat-hujat pemerintah terus-menerus. Ini otak kalian itu terbuat dari apa ya? Yang merasa demo, yang kuliah di biaya pemerintah, khusus ditujukan untuk itu. Yang lain abaikan. Gua nggak ngerti kadang-kadang. Ini kuliah saja ditopang oleh pemerintah. Bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur, tapi yang terjadi ikutan demo dan menghujat-hujat pemerintah. Punya, apa ya? Ini apa namanya ya? Nggak tega aku ngomongnya. Isinya apa dalamnya dia? Punya otak yang dimasak gulai nggak sih kamu? Gulai otak yang masakan Padang kan enak tuh. Biar nggak terkesan kasar ya. Punya gulai otak nggak sih kamu? Nggak punya bang. Oh pantesan. Heran kadang-kadang kita ya. Aduh, saya nggak tahu. Ini adalah korban provokasi. Termasuk ini adalah program penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang anti pemerintah, para pembenci Jokowi. Ya, dia menyasar ke kampus-kampus sehingga kasihan teman-teman adik-adik mahasiswa ini yang nggak ngerti jadi ikutan percaya. Ini parah dan ini harus diperbaiki. Ini sebenarnya salah satu test case aja kemarin itu. Istilahnya mah coba kerannya kita tutup deh. Cobain tutup aja sebentar doang, seperti gitu doang. Nanti kita lihat coba apa reaksinya. Nah, dari sanalah kemudian ada reaksi, kita hanya berharap minta melek matanya. Sehingga kalau sudah melek, setidaknya bisa bersyukur. Syukurnya ke Allah, jangan ke pemerintah. Tahu diri, kemudian bisa bersyukur. Syukurnya ke Allah. Ada pemerintah yang peduli membiayain kuliah kalian. Tujuannya ke sana. Itu adalah analisa dan pendapat pribadi saya. Belum tentu benar. Ternyata begitu ditutup kerannya, langsung teriak, haus, 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 haus. Bahkan ada yang menangis, minta hibah supaya kerannya dibuka lagi. Simak videonya. Saya yatim piatu, terus juga padahal saya tuh satu kartu keluarga sama nenek saya juga penerima bansos, kartu lansia. Terus saya nangis-nangis karena saya yatim piatu, Pak. UKT semester saya tinggi 6 juta. Saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Iba sih memang, miris sih memang, kasihan sih memang. Tapi itulah kemudian pemerintah membuat program KJMU ini, khusus DKI ya. Yang pendukungnya Anies itu silahkan klaim programnya Anies. Nggak masalah, karena memang itu program ini digagas oleh gubernur sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh Anies. Tapi nggak apa-apa, diklaim aja nggak apa-apa. Daripada rese, bikin lu senang aja. Nggak apa ya, nggak apa-apa. Tapi apapun kan sumber dananya dari APBD, dan ketika itu ditutup kerannya, kita lihat sendiri video barusan. Terus saya anak yatim piatu, Pak, saya nggak bisa melanjutkan kuliah, apalagi sekarang uang semesterannya 6 juta. Coba. Ya karena kamu tidak mampu kuliah tapi pintar, disekolahkan dan dibiayai oleh pemerintah. Gitu loh. Jadi jangan dibolak-balik. Tapi kenapa kemudian, mohon maaf, tidak ke personal orangnya yang barusan di video, para pelakunya saja,
Ketika Anda merasa sebagai mahasiswa, mendapat KJMU, ikut-ikutan demo, mikir, introspeksi, kemudian bersyukur. Dan ini adalah setara dengan, case ini adalah setara dengan para pegawai negeri, ASN, guru, pegawai kantor, BUMN, yang makan sehari-hari dari pemerintah, tapi menghujat terus pemerintah. Kita tidak ingin kalian mendukung pemerintah, enggak. Kita juga tidak ingin kalian memilih pemerintahan sekarang, enggak. Memilih Jokowi, enggak pengen. Memilih Prabowo yang akan melanjutkan Jokowi, enggak pengen. Ada kebebasan di sana, namanya juga demokrasi. Silakan memilih siapapun. Tapi yang saya ingatkan adalah, terutama para pensiunan ASN yang masih makan sehari-hari dari gaji pemerintah atau dari pensiunan pemerintah, yang saya ingatkan adalah, mbok ya jangan menghujat. Itu doang. Jangan memfitnah. Itu doang. Nggak milih silahkan. Milih pilihan kamu sendiri silahkan. Silahkan. Karena memang ada hak dan kebebasan di sana. Tapi kenapa kalian mesti menghujat? Tapi kenapa kalian mesti menfitnah pemerintah? Lu makan sehari-hari kan dari gaji pemerintah. Pertanyaannya, kamu bisa hidup kalau nggak digaji? Hidup mati semuanya di tangan Allah. Bukan itu maksud saya. Ini khusus yang nyinyir terus, yang suka memfitnah pemerintah terus, yang suka menghujat pemerintah terus ya. Padahal dia makan gaji setiap hari dari pemerintah. Nggak dipermasalahkan kamu memilih siapa. Tidak dipermasalahkan kamu mendukung siapa. Itu demokrasi, itu kebebasan. Toh kamu juga nggak dukung Prabowo, menang juga kok. Toh kalian nggak memilih Jokowi waktu itu juga menang juga kok. Pertanyaannya, sekali lagi, kenapa kamu menghujat? Kenapa kamu memfitnah? Makan setiap hari, makan gaji dari pemerintah. Termasuk pensiunan. Analoginya kan seperti kamu makan dari bapak ibu kamu, tapi kamu menghujat bapak ibu kamu setiap hari di dalam rumah itu. Kan sama seperti itu persis. Kenapa? Ya kalian dibesarkan oleh bapak ibu kamu, kalian dikasih pendidikan oleh bapak ibu kamu, diempanin setiap hari oleh bapak ibu kamu, disusuin oleh ibu kamu, kamu menghujat habis-habisan ibu bapak kamu. Bayangkan itu. Itu analogi yang paling sederhana. Ini saya buat supaya kalian semuanya sadar, jangan menghujat, apalagi memfitnah, selagi kalian masih makan gaji dari pemerintah. Nggak perlu, nggak mengharapkan kalian memilih yang sekarang memimpin pemerintah. Nggak perlu. Silakan, itu bebas pilihan. Ini terkadang kalau nggak disadarkan, aduh, bisa menjadi dosa berkepanjangan loh. Gila aja loh. Ini adalah munafik. Orang-orang munafikun. Kalau orang yang pintar agama, mau masih terus-terusan seumur hidup kamu? Kan setelah nggak menjabat atau setelah tidak berdinas, pensiun, kalian kan masih bergaji juga. Mendapat pensiun juga. Masih mau menghujat pemerintah yang memberikan makan kamu setiap hari? Terus bagaimana bang baiknya? Baiknya kalau mau saya saranin, lu sekali lagi saya tekankan, pilih siapapun terserah. Tapi ketika dalam satu pemerintahan secara konstitusi sudah dilaksanakan dan si A yang jadi pemimpin, walaupun itu bukan pilihan kalian, wajib loyal. Si B itu pilihan kalian, jadi apalagi pasti loyal. Si C yang jadi bukan pilihan kalian, wajib juga loyal. Sepanjang siapapun pemimpin kalian yang jadi, kalian wajib untuk loyal. Kalau mau pengen bener hidup kamu ya, nanti ganti, ya loyal pada penggantinya siapa yang jadi. Nggak peduli siapa dukungan siapa mendukung siapa, nggak peduli. Jangan mau gajinya, mau makannya di situ, tapi berakin juga tempat nasinya. Mengharapkan gaji setiap bulan, tapi menghujat terus, memfitnah terus. Ini manusia apaan kayak begini nih? Masa nggak ngerti sih kayak gini sih? Gila, mau sampai kapan hidup kalian kayak begitu? Terserah, pilihan bebas. Nggak mengharuskan, nggak kayak dulu. Zaman gue masih sekolah, orang tua saya pegawai negeri, wajib pilih Golkar pada saat Pak Soeharto dulu. Nggak milih Golkar, dipecat. Sekarang lu bebas, milih siapapun bebas. Dan nggak ada sanksinya apapun. Sudah dibebasin, nggak ada sanksinya, masih terima gaji. Kok iya kebangetan bener sih? Malah tambah menghujat, tambah memfitnah. Ini loh, dua item ini nih, menghujat dan memfitnah. Fitnahan itu dipakai untuk menghujat. Mbok ya jangan. Kritik-kritik aja. Nggak bener, kritik. Tapi jangan ini nih, memfitnah dan menghujat. Kritik aja. Emang dilarang mengkritik itu? Enggak. Emang harus memilih dia gitu? Enggak. Enggak zamannya dulu Soeharto, enggak. Oke, mudah-mudahan menjadi sadar akan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.
Oke.